Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita kembali beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, dan saat ini bersama-sama kita merenungkan satu pembacaan Alkitab dari Yehezkiel pasal 37 ayat pertama sampai keempat, di mana minggu Prapaskah kelima ini kita akan membahas tentang pemulihan yang Allah janjikan bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi segenap ciptaan yang Allah kasihi. Pemulihan yang Allah berikan kepada bangsa Israel dalam nubuatan yang disampaikan Nabi Yehezkiel adalah sebuah pemulihan yang utuh, baik itu kehidupan secara spiritual maupun juga kehidupan keseharian bangsa Israel. Karena dalam perjalanannya, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, bangsa Israel begitu mengecewakan Allah. Mereka hidup jauh dari Allah. Bahkan Allah melihat umatnya memilih untuk mengandalkan kekuatan para raja dibandingkan kekuatan Allah itu sendiri. Dari situlah Allah menjanjikan pemulihan ketika bangsa Israel pun akhirnya mengalami kondisi di mana mereka ada dalam pembuangan di Babel. Absennya Allah dalam kehidupan orang Israel membuat keadaan bangsa Israel semakin memburuk. Mereka hidup seolah tanpa pengharapan. Kehidupan yang mereka jalani pada akhirnya semakin terpuruk. Raja-raja Yehuda pada akhirnya membuat mereka harus menanggung pembuangan yang begitu dahsyat. Dan disitulah Bapak Ibu, hari-hari yang dijalani orang-orang Israel diisi dengan pesimisme, sehingga mereka hidup tanpa harapan. Dan dalam kondisi itu Allah hadir dan memberikan nubuatan kepada Nabi Yehezkiel dalam sebuah penglihatan yang tidak biasa bagi bangsa Israel. Penglihatan tentang kebangkitan yang juga menjadi satu titik penting bagi bangsa Israel merefleksikan bahwa Allah ada untuk membangkitkan mereka yang mati baik secara fisik, mati dalam kehidupan spiritual, bahkan mati dalam pengharapan akan masa depan. Nubuatan yang digambarkan tentang bangkitnya orang-orang di lembah yang penuh dengan tulang belulang menggambarkan kondisi di mana bukan hanya pengharapan tentang hidup, tetapi juga ada pengharapan di dalam kehidupan spiritualitas dan juga kehidupan dalam pengharapan kepada Allah. Pada akhirnya Bapak Ibu, pemulihan yang Allah janjikan bagi bangsa Israel tidak hanya menekankan soal spiritualitas belaka, tetapi kebangkitan keseluruhan hidup manusia yang menyangkut raga, jiwa, dan juga iman. Bangsa Israel memang melihat penekanan Yerusalem yang baru dan bait suci yang baru
sebagai impian mereka, tetapi Allah menghadirkan penglihatan bagi Nabi Yeskiel yang begitu mendalam, yakni tentang kebangkitan kehidupan manusia, bukan orang per orang, tetapi keseluruhan hidup manusia. Maka Bapak Ibu, di minggu ini kita bersama-sama diajak untuk melihat dan merefleksikan makna pemulihan yang Allah janjikan, bukan hanya bagi bangsa Israel saat dalam masa-masa pembuangan saat itu, pun bagi setiap kita yang hari ini, saat ini, bahkan detik ini sudah memiliki satu kehilangan harapan. Bagi setiap kita yang mungkin rapuh sebagai manusia, membutuhkan pemulihan dari Tuhan, firman Tuhan hari ini mau menyapa kita untuk kita bisa melihat bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita untuk memperbaiki relasi kita dengan Dia dalam keutuhan hidup kita. Ingatkah ketika Yesus berkata bahwa kita diminta untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, pun kita juga diminta untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Pun demikian, pemulihan bukan hanya soal relasi kita dengan Allah, tetapi juga relasi kita dengan sesama. Maka pemulihan yang Allah berikan bagi setiap kita yang memiliki pengharapan adalah pemulihan yang utuh dalam kehidupan kita, bukan hanya pribadi kita masing-masing, tetapi juga kehidupan bersama dengan yang lain. Hari ini juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebagai gereja kita juga diajak untuk kembali berefleksi tentang kualitas relasi kita, kehidupan yang sejati yang Allah berikan, tercipta ketika ada keseimbangan antara relasi kita dengan Allah dan juga relasi kita dengan sesama. Gereja bukan gedungnya, gereja bukan soal tempat di mana kita beribadah, tetapi gereja adalah kita. Ketika kita bisa bersama-sama berelasi dengan Allah, pun kita juga mengingat bahwa kita perlu berelasi dengan sesama dengan baik. Maka Bapak Ibu, keyakinan iman Yeskiel tentang nubuatan yang ia sampaikan berdasarkan penglihatan yang Allah beri, ini juga mau memotivasi kita untuk bisa terus memperbaiki relasi kita dengan Allah di dalam kehidupan kita pribadi, juga memperbaiki relasi kita dengan sesama kita demi keutuhan hidup yang Allah berikan bagi kita. Hari ini ketika kita terpisah ruang dan waktu dalam ibadah yang kita lakoni, kita tidak terpisah dari kasih Allah yang mempersatukan kita dalam persekutuan. Ketika kita hari ini harus menjaga jarak, kasih Allah tidak menjaraki kita untuk terus berelasi dengan siapapun. Hari ini ketika kita bersama-sama beribadah, tidak ada dalam satu ruangan, yakinlah Allah hadir di tempat di mana kita beribadah secara nyata, meski terpisah, dan Allah memberikan pemulihan bagi kehidupan kita.
Selamat memaknai Minggu Prapaskah kelima. Selamat memulihkan relasi dengan Allah dan juga dengan sesama, demi mendapatkan hidup yang sejati. Allah hadir di ruang di mana kita ada. Amin.